A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Chapter 2416. Keesokan paginya, Patriark Huasi muncul di aula di lantai pertama paviliun, lalu menyampaikan pesan yang dia terima selama pertemuannya dengan Ice Phoenix. Jadi rekan Daois Ice Phoenix diculik oleh kelabang Frost bersayap 6, dan dia menyimpan banyak permusuhan terhadap aku, apakah itu benar? Han Li membenarkan sambil mengelus dagunya sendiri dengan sikap kontemplatif. Itulah yang dikatakan rekan Daois Ice Phoenix kepadaku. Selain itu, kelabang Frost bersayap 6 hanya setuju untuk bertindak sebagai iming-iming setelah senior Ming Zun berjanji kepadanya bahwa dia akan meyakinkan kamu untuk meninggalkan kelabang Frost bersayap 6 sendirian selama 1000 tahun ke depan, jawab Patriark Huasi. Jadi begitu. Ngomong-ngomong, apakah kamu memberikan harta pelindung yang aku berikan kepada rekan Daois Ice Phoenix? Han Li bertanya. Ya, bagus, kamu bisa pergi sekarang. Sebelum pertempuran dimulai, pergi sejauh mungkin dari sini, perintah Han Li. Patriark Huasi memberikan tanggapan positif sebelum pergi dengan hormat. Dalam beberapa hari mendatang, Han Li tetap berada di pavilionnya, bermeditasi sepanjang waktu tanpa pergi sekalipun. Selama waktu ini, tidak hanya makhluk Grand Ascension Stage lainnya yang belum tiba akhirnya muncul, Serikat Dagang juga menyiapkan formasi Bipolar Annihilation. Adapun dua harta karun surgawi yang mendalam yang bertindak sebagai inti formasi, mereka dikelilingi oleh lapisan batasan, dan semua orang dilarang mendekati area itu selain dari Ming Zun dan beberapa tetua serikat dagang lainnya. Yang cukup menarik, roh-roh sejati yang disebutkan Ming Zun masih belum terlihat, dan tidak jelas apakah mereka menyembunyikan diri, atau hanya akan dipanggil pada hari pertempuran. Hampir sebulan kemudian, Han Li sedang bermeditasi di pavilionnya ketika bola api merah tiba-tiba muncul di hadapannya di tengah ledakan fluktuasi spasial, kemudian meledak di tempat di mana sebuah suara terdengar di dalam ruangan. Rekan Taois Han, keabadian sejati tidak jauh dari Baleful Cry Point, dan kami akan memulai operasi kami, tolong datang ke aula tempat kita mengadakan pertemuan terakhir kita sesegera mungkin. Ekspresi serius muncul di wajah Han Li setelah mendengar ini, dan dia membuat segel tangan sebelum terbang keluar dari paviliun sebagai seberkas cahaya biru. Sekitar 15 menit kemudian, semua orang berkumpul di dalam aula, dan pada saat Han Li tiba, sudah ada lebih dari 10 makhluk Grand Ascension Stage yang hadir, di antaranya ada beberapa wajah yang tidak dikenal. Secara khusus, ada sepasang kultivator yang memiliki kemiripan yang kuat satu sama lain yang menarik perhatian Han Li. Keduanya tampak berusia sekitar 20 tahun, dan pria itu memiliki serangkaian fitur yang dingin dan tampan, sedangkan wanita itu sangat menggoda dan cantik. Namun, keduanya memiliki lapisan kimerah ungu yang keluar dari tubuh mereka, dan ruang dalam radius beberapa puluh kaki di sekitar mereka kadang-kadang kabur dan melengkung, menciptakan pemandangan yang sangat aneh untuk dilihat. Yin Gangzi dan yang lainnya juga menilai duo ini dengan sedikit kewaspadaan di mata mereka. Sementara itu, Ming Zun sedang duduk di kursi utama, mendengarkan laporan yang disampaikan oleh seorang pria paruh baya. Kelabang Frost bersayap 6 dan Ice Phoenix telah memikat yang abadi ke tepi Baleful Aura Point. Pada kecepatan mereka saat ini, itu akan memakan waktu paling lama sekitar 5 jam lagi sebelum mereka memasuki area yang tercakup dalam formasi penghancuran bipolar. Semua murid dan tetua serikat dagang kita telah pergi duluan, dan upacara pemanggilan roh juga siap untuk dimulai, jadi kita bisa memanggil roh-roh sejati itu kapan saja. Bagus. Mulailah upacara pemanggilan roh dalam 1 jam. Adapun formasi pemusnahan bipolar, tidak ada yang diizinkan untuk mengaktifkannya tanpa perintah aku. Segala sesuatu yang lain dapat berjalan sesuai rencana, kita semua akan melakukan perjalanan ke tempat penyergapan yang telah ditentukan segera. Setelah itu, serahkan semuanya pada kami, perintah Ming Zun. Pria paruh baya itu segera memberikan respons afirmatif sebelum segera pergi. Seperti yang kalian semua dengar, semua persiapan sudah selesai, kita hanya perlu bekerja sama untuk mengalahkan keabadian sejati itu sekarang. Namun, izinkan aku menjelaskan satu hal, jika ada yang mencoba melarikan diri atau mundur, maka jangan salahkan aku karena telah menyerang kamu, kata Ming Zun dengan ekspresi serius. Hehe, yakinlah, saudara Ming, tidak ada yang akan mundur pada saat seperti ini. Itu benar, jika ada yang mencoba melakukannya, kita akan membunuh mereka bersama. Semua makhluk Grand Ascension Stage dengan cepat menimpali setuju. Rekan Taois Ming, mengapa Suan Jiuling masih belum ada di sini? Mungkinkah dia berubah pikiran? Pria di antara keduanya tiba-tiba bertanya dengan suara dingin. Yakinlah, rekan Daois Yun dan rekan Taois Suan Jiuling sudah tiba beberapa hari yang lalu,
tetapi dia menyempurnakan teknik rahasia yang kuat dan telah ditugaskan dengan tugas penting lainnya, dan itulah mengapa dia tidak hadir, jawab Ming Zun dengan sopan. Jadi begitu, kami telah mendengar bahwa Suan Jiuling mampu membunuh roh sejati sendiri, dan kami selalu ingin menyaksikan kekuatannya, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya, kata wanita bernama Yue Su sambil tersenyum. Tampaknya duo ini memendam beberapa permusuhan terhadap Suan Jiuling. Ming Zun tidak menanggapi ini, dan hanya bisa menawarkan senyum masam. Untungnya, Yundan dan Yue Su tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, dan mereka mulai berbicara satu sama lain melalui transmisi suara. Ming Zun cukup lega melihat ini, dan dia mulai berbicara kepada semua orang. Tepat pada saat ini, transmisi suara Ming Zun terdengar di telinga Han Li, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya setelah mendengar apa yang dikatakan Ming Zun. Namun, dia hanya mempertimbangkan apa yang dikatakan secara singkat sebelum mengangguk sebagai jawaban, dan sedikit kegembiraan melintas di mata Ming Zun saat melihat ini. Setelah beberapa saat, sebagian besar makhluk Grand Ascension State berangkat dari aula untuk melakukan perjalanan menuju tempat penyergapan yang telah ditentukan, hanya menyisakan Ming Zun, Han Li, Yundan, dan Yue Su di dalam ruangan. Yundan dan Yue Su menilai Han Li dengan sedikit kejutan di mata mereka sebelum Yundan berkata, apakah kamu benar-benar ingin adikku dan aku menjaga harta karun surgawi yang mendalam dalam formasi, rekan Daois Ming? Ini adalah tanggung jawab yang sangat berat, yang mungkin tidak dapat kami tangani. Hehe, kamu terlalu rendah hati, rekan Daois, tidak ada yang lebih cocok untuk tugas ini selain kamu dan saudara perempuan kamu. Formasi Bipolar Annihilation adalah kunci sukses di sini. Selama dua harta karun surgawi yang mendalam tetap tidak terluka, formasi akan dapat terus beroperasi, jawab Ming Zun. Adikku dan aku selalu bersama, jadi kami hanya bisa menjaga satu inti formasi. Dengan demikian, sepertinya inti formasi lainnya akan dijaga oleh rekan Taois ini, apakah dia akan memenuhi tugas itu? Yundan bertanya dengan suara skeptis. Han Li hanya menawarkan sedikit senyum dan tidak menanggapi pertanyaan yang agak kasar ini. Yakinlah, rekan Taois Han sangat kuat dalam dirinya sendiri, dan aku yakin bahwa dia akan melakukan tugas itu, jawab Ming Zun. Kalau begitu, kami akan menuruti kata-katamu dan mengikuti pengaturanmu, Brother Ming, kata Yue Su sambil tersenyum sebelum melemparkan pandangan penasaran ke arah Han Li. Ming Zun sangat senang mendengar ini, dan dia bertepuk tangan sambil berkata, baiklah, aku akan meminta seseorang untuk membimbing kamu ke inti formasi. Seorang penjaga segera masuk dari luar aula sebelum dengan hormat memimpin keduanya keluar dari aula. Setelah keberangkatan mereka, Ming Zun menoleh ke Han Li dengan ekspresi serius, dan bertanya, rekan Taois Han, kamu tidak akan keberatan menjaga inti formasi lainnya, kan? Kamu benar-benar memiliki pendapat yang tinggi tentangku, Brother Ming. Dalam hal ini, aku hanya bisa melakukan yang terbaik, jawab Han Li dengan tidak tergesa-gesa. Haha, ini adalah tugas yang sangat penting yang hanya bisa kuberikan padamu. Dengan kalian bertiga menjaga inti formasi, keamanan formasi akan terjamin, Ming Zun terkekeh. Han Li tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Tepat pada saat ini, penjaga lain berjalan ke aula, lalu membungkuk hormat ke arah Han Li sebelum membawanya keluar dari ruangan juga. Begitu Han Li pergi, senyum di wajah Ming Zun memudar, dan alisnya berkerut erat dalam perenungan. Apakah kamu yakin keabadian sejati ini memiliki cara untuk mengabaikan kekuatan hukum alam ini dan untuk sementara kembali ke kekuatan penuhnya? Jika ternyata bukan itu masalahnya, maka rencanamu ini tidak akan berhasil. Suara laki-laki yang tidak dikenal tiba-tiba terdengar, diikuti oleh sosok humanoid yang muncul dari bayangan Ming Zun. Ming Zun benar-benar tidak terkejut dengan ini, dan dia menjawab dengan tenang, yakinlah, rekaman pertempuran di benua langit darah yang aku terima tidak terlalu jelas, tetapi raksasa emas dalam rekaman itu jelas-jelas adalah makhluk abadi sejati dalam dirinya, bentuk akhir. Jika tidak, Biying dan yang lainnya tidak akan dikalahkan dengan mudah. Kunci sebenarnya untuk pertempuran ini adalah apakah kamu berhasil mendaratkan pukulan mematikan. Jika tidak, kita akan mengalami nasib yang sama seperti Biying dan yang lainnya. Selama dia memulihkan tubuh abadinya yang sebenarnya dan tertangkap basah, tidak mungkin dia bisa menahan seni penakluk 9 kesengsaraan rohku. Ini adalah teknik rahasia abadi yang diturunkan oleh nenek moyang aku, dan secara khusus menargetkan tubuh abadi sejati, aku harus memurnikan jiwa dari 9 roh sejati untuk mendapatkan kekuatan untuk melepaskan serangan ini sekali, tetapi itu akan lebih dari cukup untuk melawan makhluk abadi yang turun ini, jawab sosok buram itu dengan percaya diri. Memang, keabadian sejati itu mungkin sangat kuat,
tetapi semua tindakan yang kami siapkan akan memaksanya untuk mengeluarkan sebagian besar kekuatannya, jadi tidak mungkin dia bisa menghindari seranganmu. Setelah kamu menghancurkan tubuh abadi sejatinya, dia hanya akan sedikit lebih kuat daripada rata-rata roh sejati, dan itu akan membuatnya menjadi lawan yang mudah untuk dikalahkan, kata Ming Zun. Tidak ada yang tahu tentang rencanamu, jadi sulit untuk mengatakan berapa banyak dari mereka yang akan bertahan. Bahkan keempat roh sejati itu ditakdirkan untuk bertindak sebagai umpan meriam, kan? Kata sosok buram itu dengan suara dingin. Kami tidak punya pilihan. Di hadapan makhluk abadi yang begitu kuat, bagaimana kita bisa berharap untuk mengalahkannya tanpa berkorban? Aku sudah memperingatkan semua orang dalam beberapa kesempatan tentang betapa hebatnya makhluk abadi ini nantinya, aku hanya bisa berharap bahwa mereka telah menerima nasihat aku, jawab Ming Zun. Chapter 2417. Apa yang kamu rencanakan dengan membuat ketiganya menjaga harta karun surgawi yang mendalam dalam formasi? Formasi Bipolar Annihilation juga diturunkan oleh nenek moyang aku, dan sejauh yang aku tahu, inti formasi tidak memerlukan perlindungan apapun. Jika keabadian sejati benar-benar berhasil mencapai inti formasi, formasi itu pasti sudah hancur, kata sosok itu dengan rasa ingin tahu. Hehe, aku punya alasan untuk melakukan ini. Mungkin mereka akan bertahan dengan tetap berada di inti formasi, Ming Zun terkekeh sebagai tanggapan. Sebagai bayangan dari serikat dagang kita, aku tidak tertarik pada rencana licik apapun yang kamu miliki, tetapi jika kita mendapatkan pil jiwa sejati dari keabadian sejati itu, maka satu harus diberikan kepada aku. Dengan pil itu, aku akan dapat benar-benar menguasai seni penakluk roh 9 kesengsaraan, sehingga memberi aku kesempatan untuk naik ke alam abadi sejati. Bahkan jika rencana ini berhasil, serikat dagang kamu akan mengeluarkan harga yang sangat mahal, kata sosok itu. Jika kami berhasil mendapatkan True Soul Pills, maka kamu pasti akan diberikan satu. Adapun pengorbanan yang dibuat oleh serikat dagang kita, itu diperlukan untuk sukses. Selain itu, aku yakin harta abadi yang begitu kuat akan cukup untuk menebus kerugian itu, jawab Ming Zun. Aku tentu berharap begitu. Sekarang semua orang telah berangkat, aku akan pergi juga. Pastikan kamu menahan setidaknya gelombang pertama serangan dari keabadian sejati itu. Kalau tidak, aku tidak akan menyelamatkanmu, sosok itu terkekeh sebelum menghilang ke udara tipis lagi. Sepanjang seluruh proses ini, penampilan sosok itu tetap sepenuhnya tersembunyi. Setelah kepergian sosok itu, Ming Zun bergumam pada dirinya sendiri, hal yang sama berlaku untukmu, jika kamu gagal dalam serangan mendadakmu, kemungkinan besar kamu tidak akan bisa lolos, dan aku juga tidak akan menyelamatkanmu. Pada titik ini, Han Li telah dipimpin ke dalam formasi Bipolar Annihilation oleh penjaga dari serikat dagang. Menurut pengantar Ming Zun, formasi ini terdiri dari lebih dari 36.000 harta formasi, dan didukung oleh puluhan ribu batu roh kelas atas. Formasi ini membentang di sebagian besar Balai Fulcry Point, dan dua inti formasi terletak sangat jauh, dengan satu terletak di utara, sementara yang lain di selatan. Setelah terbang di belakang penjaga untuk beberapa saat lebih lama, Han Li akhirnya tiba di inti formasi yang ditugaskan kepadanya. Formasi ini terdiri dari altar raksasa yang dikelilingi oleh 8 pilar emas besar. Lapisan fluktuasi pembatasan memancar dari pilar emas, dan pilar masing-masing dikelilingi oleh sekelompok penjaga lapis baja. Altar itu sendiri berbentuk segitiga dan sangat halus. Setengah bagian atasnya diselimuti oleh penghalang cahaya pelangi, dan di bagian paling atas, ada sesuatu yang berkedip tanpa henti. Ini adalah inti formasi, dan semua orang ini untuk kamu gunakan sesuai keinginan kamu, Senior Han, kata penjaga itu dengan hormat sambil menawarkan lencana perak kepada Han Li dengan kedua tangan. Tentu saja, aku cukup tertarik dengan harta karun surgawi yang mendalam di inti formasi, tetapi aku tidak akan membahayakan seluruh rencana ini hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu aku sendiri, jawab Han Li. Terima kasih atas pengertianmu, Senior, aku akan mengambil cuti sekarang. Penjaga itu memberikan salam perpisahan sebelum terbang kembali ke arah dia datang. Baru kemudian Han Li melihat ke bawah ke lencana di tangannya untuk menemukan bahwa itu bersinar dengan cahaya perak, dan ada banyak rune kecil yang terukir di permukaannya. Rune disusun dalam pola yang sangat dalam, membuat orang yang melihatnya merasa pusing. Setelah memeriksa lencana untuk sementara waktu, Han Li menyimpannya sebelum berjalan menuju altar. Kami memberi hormat kepada Senior Han. Semua penjaga yang hadir, yang jumlahnya hampir 1000, segera memberikan salam hormat kepada Han Li.
Han Li menyapu perasaan spiritualnya terhadap para penjaga ini untuk menemukan bahwa kebanyakan dari mereka berada di tahap transformasi dewa atau tahap tempering spasial, dan ada seorang kultivator integrasi tubuh yang memimpin masing-masing dari 8 kelompok. Tidak perlu formalitas. Melihat aku yang bertanggung jawab di sini, aku akan menetapkan satu aturan, siapapun yang tidak mengikuti perintah aku akan dibunuh, mengerti? Petik 2. Ya. Para penjaga segera menjawab serempak, lalu terus berjaga di sekitar pilar emas. Sementara itu, Han Li menghilang di tempat sebelum muncul di tengah altar putih. Setelah melirik altar di bawah kakinya, dia duduk di atasnya dengan menyilangkan kaki. Tiba-tiba, suara terkejut Taois Xie terdengar dalam pengertian spiritualnya. Ini tampaknya formasi penghancuran bipolar dari alam abadi sejati. Formasi penghancuran bipolar. Bukankah seharusnya formasi pemusnahan bipolar? Han Li bertanya. Tidak, formasi bipolar annihilation juga merupakan jenis formasi abadi, tetapi desainnya cukup sederhana dan terutama digunakan untuk membunuh musuh, itu jauh lebih rumit dan mendalam daripada formasi penghancuran bipolar, jawab Taois Xie. Kemampuan tambahan apa yang dimiliki formasi penghancur bipolar ini? Han Li bertanya. Formasi penghancuran bipolar memiliki 3 kemampuan, menjebak, melemahkan, dan meledakkan diri, dan semua kemampuan itu sangat sulit untuk dihadapi bahkan untuk makhluk abadi sejati. Secara khusus, peledakan diri dapat diaktifkan selama harta atau makhluk yang cukup kuat dikorbankan di dalam inti formasi, dan ledakan yang dihasilkan akan sangat kuat sehingga bahkan dapat membunuh makhluk abadi sejati tingkat tinggi, jelas Taois Xie. Hati Han Li langsung tersentak setelah mendengar ini. Detonasi diri dapat diaktifkan dengan mengorbankan makhluk hidup. Betul sekali. Harta berharga atau makhluk hidup yang kuat dapat digunakan sebagai korban. Begitu pengorbanan dimulai, segala sesuatu dalam radius ratusan kilometer di sekitar inti formasi akan dihancurkan dan direduksi menjadi energi untuk menggerakkan formasi, jawab Taois Xie. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah, tetapi secara internal, dia sangat marah mendengar ini. Jadi itu sebabnya Ming Zun meminta kami bertiga untuk tidak meninggalkan inti formasi yang kami jaga. Taois Xie melanjutkan, secara teoritis, bahkan formasi pemusnahan bipolar akan sangat sulit untuk didirikan di alam yang lebih rendah, apalagi formasi penghancuran bipolar, yang jauh lebih kompleks dan mendalam. Dilihat dari inti formasi ini masih berbeda dengan formasi penghancur bipolar yang aku kenal. Bahan-bahan di alam roh secara alami tidak dapat dibandingkan dengan yang dapat ditemukan di alam abadi sejati, banyak pengganti yang kemungkinan besar digunakan. Akibatnya, efek dan kekuatan formasi ini juga harus terpengaruh. Dapatkah kamu mengidentifikasi perbedaan spesifiknya? Han Li bertanya dengan cara yang kontemplatif. Aku hanya boneka abadi Fo yang digunakan dalam pertempuran, bukan boneka pengaturan formasi. Aku hanya dapat melihat bahwa formasi ini berbeda dari rekan abadinya, tetapi aku tidak dapat mengidentifikasi perbedaan yang tepat, jawab Taois Xie. Itu cukup merepotkan, aku ingin mengalahkan keabadian sejati itu, tetapi aku tentu saja tidak ingin dihancurkan bersamanya sebagai pengorbanan, kata Han Li saat cahaya dingin melintas di matanya. Setelah jeda singkat, Taois Xie berkata, aku memiliki metode yang dapat kamu gunakan untuk menyelamatkan diri. Apa itu? Han Li buru-buru bertanya. Aku dapat mengubah inti formasi ini sedikit sehingga area tempat kamu berada saat ini akan dibebaskan dari efek destruktif dari pengorbanan, jawab Taois Xie dengan tenang. Han Li ragu-ragu sejenak sebelum sampai pada keputusan. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Aku membutuhkan bantuan Raja Kumbang pemakan emas kamu untuk dapat melakukan ini dengan cara yang benar-benar tersembunyi, kata Taois Xie. Itu bukan masalah. Jin Tong, pastikan untuk mengikuti semua instruksi Brother Xie untuk suatu kesalahan, jawab Han Li sebelum mengeluarkan instruksi kepada Raja Kumbang pemakan emas dengan gelang binatang rohnya. Setelah itu, Han Li tetap duduk dengan benar-benar diam, tetapi setitik cahaya keemasan keluar dari salah satu ujung jarinya, yang tersembunyi di balik lengan bajunya, lalu menghilang ke udara tipis dalam sekejap. Detik berikutnya, ledakan fluktuasi spasial samar yang tidak terdeteksi bahkan oleh para kultivator integrasi tubuh muncul di dekat salah satu pilar emas. Setelah itu kumbang emas seukuran sebutir beras muncul. Kumbang itu mendarat di pilar sebelum merangkak diam-diam di atas permukaannya, meninggalkan jejak pola roh di jalannya yang hampir terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang. Pada saat yang sama, instruksi Taois Xie berdering dalam pengertian spiritual kumbang emas, dan serangkaian diagram formasi juga muncul di pikiran kumbang. Para penjaga di sekitar pilar emas secara alami tidak menyadari hal ini. Setelah itu, 7 pilar lainnya juga selanjutnya dirusak oleh Jin Tong secara diam-diam.
Tinggi di langit di area lain dari Baleful Cry Point, Yin Gangzi dan makhluk Grand Ascension Stage lainnya disembunyikan dalam area ruang tertentu, dan mereka semua sedang menunggu sesuatu dalam keheningan. Tiba-tiba, Ming Sun muncul di samping mereka di tengah ledakan fluktuasi spasial. Kakak Ming, mengapa kamu sendirian? Di mana 3 rekan Taois lainnya? Nyonya Wuling bertanya saat alisnya sedikit berkerut. Yakinlah, rekan Daois Wuling, ketiganya telah ditugaskan dengan tugas menjaga 2 inti formasi. Selama formasi ini tidak hancur, kita akan dapat menghadapi keabadian sejati itu tanpa mengkhawatirkan keselamatan kita, jawab Ming Sun. Chapter 2418. Tetapi tanpa ketiga rekan Taois itu, kekuatan kita secara keseluruhan akan sangat berkurang, bukankah itu akan menjadi masalah? Juga, di mana rekan Daois Xuan Jiuling? Apakah dia tidak akan bergabung dengan kita? Yin Gangzi bertanya saat alisnya juga sedikit berkerut. Tidak ada yang membantu, ketiganya harus ditugaskan untuk menjaga inti formasi sehingga kita tidak perlu khawatir formasi akan hancur. Bagaimanapun, ini adalah formasi abadi yang akan menjadi kartu truf yang mutlak diperlukan bagi kita untuk mengatasi keabadian sejati ini, jadi kompromi harus dibuat. Adapun rekan Daois Xuan Jiuling, dia sudah tiba, jawab Ming Sun dengan tidak tergesa-gesa. Begitu suaranya menghilang, suara laki-laki lain terdengar, sepertinya dari udara tipis. Apakah kamu khawatir aku akan mundur pada menit terakhir? Yakinlah, bahkan jika kamu semua telah berubah pikiran, aku masih akan menghadapi keabadian sejati sendirian. Lagi pula, kesempatan untuk membunuh makhluk abadi tidak datang setiap hari. Seperti yang diharapkan dari rekan Daois Xuan, tetapi mengingat kamu sudah ada di sini, mengapa kamu tidak keluar untuk menemui kami? Nyonya Wuling bertanya. Ekspresi orang lain juga sedikit mereda setelah mendengar ini. Aku selalu lebih suka menyendiri, jadi aku tidak akan keluar untuk menemuimu. Yang perlu kamu ketahui adalah bahwa aku pasti akan menyerang ketika waktunya tepat, jawab Xuan Jiuling dengan suara tanpa ekspresi. Makhluk Grand Ascension Stage yang hadir hanya bisa bertukar pandang tanpa berkata-kata setelah mendengar ini. Pada saat yang sama, mereka cukup terkejut bahwa mereka masih tidak dapat menentukan lokasi pasti Xuan Jiuling. Di tepi Baleful Cry Point, seberkas cahaya biru muncul sebelum terbang langsung ke wilayah itu. Tiba-tiba, cahaya biru memudar untuk mengungkapkan kapal terbang yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Di bagian depan perahu berdiri kelabang Frost bersayap 6 dan Ice Phoenix, keduanya memiliki kulit pucat yang tidak wajar. Sedikit ketakutan melintas di mata kelabang Frost bersayap 6, dan dia berkata, itu adalah panggilan dekat. Tidak hanya orang gila itu tampaknya tidak melambat, tampaknya staminanya hanya meningkat saat pengejaran ini berlanjut. Namun, kita harus aman untuk saat ini. Yang perlu kita lakukan adalah menunggu sebentar sehingga dia bisa sedikit memperpendek jarak di antara kita, lalu membawanya ke formasi. Kami tidak hanya menghabiskan hampir semua pil dan jimat yang diberikan kepada kami oleh Serikat Dagang Helian, bahkan kekuatan penting yang baru saja kamu dan aku pulihkan telah dikeluarkan. Jika Serikat Dagang tidak dapat menjatuhkan orang gila itu ke sini, maka kita bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri lagi, kata Ice Phoenix dengan ekspresi gelap. Ming Sun menyatakan bahwa dia telah merekrut makhluk paling kuat di seluruh benua, bukan? Itu harus mencakup mantan tuanku, aku benci mengakuinya, tetapi mantan tuan aku itu benar-benar tangguh. Dengan penyertaannya, rencana ini kemungkinan besar akan berhasil, kata kelabang Frost bersayap 6 tanpa ekspresi. Ice Phoenix agak terkejut mendengar ini, aku tidak berpikir bahwa kamu akan begitu percaya diri pada saudara Han. Jika aku tidak begitu waspada terhadapnya, aku tidak akan mengajukan syarat itu kepada Ming Sun untuk membujuknya agar tidak mengejarku selama 1000 tahun ke depan. Dengan 1000 tahun itu, aku akan dapat mencapai puncak dalam kultivasi aku, dan aku tidak perlu takut pada siapapun di alam roh saat itu, kelabang Frost bersayap 6 mendengus dingin. Apakah begitu? Jika kamu bertanya kepada aku, dengan bakat luar biasa Brother Han, dia akan menjadi lebih kuat dalam 1000 tahun, aku berani mengatakan ada kemungkinan dia bisa naik ke alam abadi sejati dalam 10.000 tahun ke depan, kata Ice Phoenix dengan sedikit ejekan di matanya. Haha, kenaikan bukanlah permainan anak-anak, ada ratusan makhluk Grand Ascension Stage di seluruh Spirit Realm, tetapi pernahkah kamu mendengar ada orang yang berhasil naik dalam 100.000 tahun terakhir? Terlepas dari seberapa luar biasa bakat mantan tuanku, hampir tidak ada kemungkinan dia bisa naik ke alam abadi sejati, kelabang Frost bersayap 6 terkekeh. Aku sangat yakin bahwa saudara Han akan dapat naik. Bagaimana kalau kita bertaruh jika kita berhasil selamat dari cobaan ini? Ice Phoenix diusulkan.
Kelabang Frost bersayap 6 agak terkejut mendengar ini. Apa taruhannya? Ini sangat sederhana, taruhannya adalah apakah saudara Han akan dapat naik ke alam abadi sejati dalam 10.000 tahun ke depan, jawab Ice Phoenix. Kelabang Frost bersayap 6 tahu bahwa dia tidak bercanda, dan dia bertanya, apa taruhannya? Kamu ingin aku menjadi pendamping kultivasi gandamu, kan? Jika aku kalah taruhan, aku akan menjadi teman Dao kamu. Namun, jika saudara Han berhasil naik dalam 10.000 tahun ke depan, maka kamu harus berjanji kepada aku bahwa kemanapun aku pergi, kamu harus secara aktif menghindari aku. Tentu saja, selama 10.000 tahun ini, kamu dilarang melecehkan aku, jawab Ice Phoenix dengan suara dingin. Apakah kamu benar-benar percaya diri padanya? Ekspresi ragu-ragu muncul di wajah kelabang Frost bersayap 6. Apakah kamu takut? Jika kamu tidak yakin dengan penilaian kamu sendiri, maka tidak perlu menerima taruhan ini, kamu bisa menunggu sampai kamu ditangkap oleh Brother Han dan dipaksa menjadi binatang rohnya lagi, kata Ice Phoenix dengan sedikit senyum di wajahnya. Mengapa aku harus takut? Aku menerima taruhan kamu, tetapi aku mengubah taruhannya. Kamu berencana menggunakan taruhan ini untuk menahan aku selama 10.000 tahun, jadi kamu harus bertanggung jawab atas tindakan kamu. Jika dia tidak bisa naik dalam 10.000 tahun ke depan, aku tidak akan menjadikan kamu teman Dao aku. Sebaliknya, kamu akan menjadi pelayan aku, dan kamu tidak akan bisa menolak perintah apapun yang aku berikan kepada kamu. Selain itu, kita berdua harus bersumpah dalam sumpah iblis dalam taruhan ini, kata kelabang Frost bersayap 6 dengan tatapan dingin di matanya. Baiklah, itu bukan masalah, Ice Phoenix setuju tanpa ragu-ragu. Hati kelabang Frost bersayap 6 tersentak sedikit saat melihat ini, tetapi dia yakin bahwa dia akan dapat memenangkan taruhan, jadi setelah ragu-ragu sebentar, dia membuka mulutnya untuk melepaskan bola esensi darah. Dia kemudian mengarahkan jari ke bola esensi darah, dan itu berubah menjadi wajah hantu merah tua. Dia kemudian mulai melantunkan sesuatu sambil membuat serangkaian segel tangan, bersumpah pada wajah hantu di depannya. Ice Phoenix meniru tindakannya, mengeluarkan seteguk esensi darah sebelum bersumpah sendiri. Setelah itu, mereka berdua bertukar pandang, dan keduanya bisa melihat kepercayaan diri mereka tercermin di mata satu sama lain. Namun, sebelum mereka sempat mengatakan sesuatu satu sama lain, ekspresi kelabang Frost bersayap 6 tiba-tiba berubah drastis saat dia mengarahkan pandangannya ke arah tertentu. Pada saat yang sama, langit di arah itu meredup, dan ledakan gemuruh terdengar di kejauhan, dengan cepat tumbuh semakin keras. Kita harus pergi. Ice Phoenix buru-buru mendesak. Kelabang Frost bersayap 6 segera memanggil pil merah yang dia lemparkan ke mulutnya sendiri. Setelah itu kapal terbang itu melesat maju sebagai seberkas cahaya biru sekali lagi, menghilang ke kejauhan setelah hanya beberapa kilatan. Dalam rentang sekitar selusin napas, semburan cahaya merah muncul di kejauhan, yang diikuti oleh sungai darah yang menyembur dengan kecepatan luar biasa. Di dalam sungai darah, ada 8 naga darah 5 cakar yang meronta-ronta dengan cahaya keemasan keluar dari mulut mereka. Dalam sekejap mata, sungai darah mengalir ke Baleful Cry Point, langsung mengejar kapal terbang di depan. Baik kapal terbang dan sungai darah bergerak dengan kecepatan luar biasa, tetapi jarak di antara mereka dengan cepat menyusut. Setelah hanya sekitar 15 menit, sungai darah menjadi terlihat jelas oleh kelabang es bersayap 6 dan Phoenix es. Apakah kita masih memiliki lebih banyak jimat penghindaran angin yang diberikan kepada kita oleh Ming Zun? Tanya kelabang Frost bersayap 6. Hanya ada satu yang tersisa, jawab Ice Phoenix setelah ragu-ragu sejenak. Lalu apa yang kau tunggu? Gunakan sekarang juga, teriak kelabang Frost bersayap 6. Ice Phoenix segera menyapu lengan baju di udara, melepaskan jimat perak berkilauan yang menghilang ke dalam kapal terbang dalam sekejap. Detik berikutnya, rune perak yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh permukaan kapal terbang, lalu langsung menghilang. Suara melengking yang tajam terdengar dari kapal terbang, dan tiba-tiba kabur sebelum mempercepat sekitar 2 kali lipat, membuatnya sedikit lebih cepat daripada sungai darah yang mengejar. Mereka menggunakan trik yang sama lagi. Aku cukup terkejut bahwa jimat penghindaran angin dari alam abadi sejati kita dapat ditemukan di alam seperti ini. Maliang mendengus dingin saat dia berdiri di atas kepala salah satu naga darah di sungai darah. Jimat itu kemungkinan besar ditinggalkan di dunia ini oleh makhluk abadi di zaman kuno. Kalau tidak mungkin ada orang di dunia ini yang bisa memperbaiki jimat abadi ini, jawab Yang Rusa dengan hormat. Meski begitu, jimat ini cukup menyebalkan untuk dihadapi. Tanpa campur tangan mereka, aku pasti sudah menangkap mereka berdua sebulan yang lalu, kata Maliang dengan sedikit ketidaksabaran melintas di matanya. Yakinlah,
Guru, pasti tidak akan ada terlalu banyak jimat abadi ini di dunia ini. Mungkin ini sudah yang terakhir bagi mereka. Tanpa sepengetahuan Rusayang, pernyataan optimisnya telah menghantam kepala. Rusayang, menurutmu ini akan menjadi tempat yang bagus untuk menyergapku? Maliang tiba-tiba bertanya sambil menyapu indera spiritualnya yang luar biasa ke seluruh area sekitarnya. Hati Yandir tersentak setelah mendengar ini, dan dia buru-buru bertanya, apakah kamu menemukan sesuatu, Tuan? Tidak, tetapi Yinki yang menggembirakan di sini sangat melimpah, sampai-sampai bahkan indera spiritual aku secara signifikan dibatasi. Ini akan menjadi tempat yang sempurna untuk menjebakku, kata Maliang sambil tersenyum dingin. Chapter 2419. Ekspresi yang rusa berubah drastis setelah mendengar ini, dan dia melihat sekeliling untuk menemukan bahwa ada baleful Yinki hitam samar yang membentang sejauh mata memandang. Selain itu, dia menemukan bahwa dia hanya bisa melepaskan indera spiritualnya untuk mencakup radius kurang dari 10 km. Jangan khawatir, kami sudah mengantisipasi bahwa makhluk kuat di benua ini akan mencoba ini. Ini bermain tepat di tangan aku, begitu aku menyingkirkan orang-orang bodoh ini, tidak ada seorang pun di seluruh alam roh yang berani berkomplot melawan aku, kata Maliang dengan senyum dingin. Hati-hati, Guru. Menurut pengetahuan aku, Serikat Dagang Helian sangat kuat, dan jika mereka melakukan upaya terakhir, mereka pasti akan dapat mengeluarkan banyak kartu truf yang tangguh, yang rusa memperingatkan. Bagaimana mungkin sebuah organisasi di alam bawah bisa menjadi ancaman bagi aku? Bahkan jika mereka juga tahu metode untuk mengaktifkan rantai hukum, itu akan sia-sia pada kesempatan ini, ejek Maliang dengan acuh tak acuh. Rusa yang secara alami tidak berani mengatakan apa-apa lagi setelah melihat tampilan percaya diri Maliang. Pada titik ini, sungai darah dan kapal terbang sudah masuk jauh ke dalam Baleful Cry Point. Tiba-tiba, kapal terbang itu tiba-tiba kabur sebelum menghilang di tengah penerbangan. Pupil mata Maliang sedikit mengerut setelah melihat ini, dan seluruh aliran darah juga berhenti atas perintahnya. Ekspresi waspada muncul di wajah Rusayang, dan baju sirah kuning segera muncul di tubuhnya. Tepat pada saat ini, semburan gemuruh keras terdengar ke segala arah saat awan hitam baleful Yinki melonjak. Serangkaian bendera juga muncul di daerah sekitarnya sebelum langsung membengkak hingga berukuran lebih dari 1000 kaki, mengelilingi seluruh sungai darah seperti lingkaran pohon raksasa. Pada saat yang sama, bulan biru bulat muncul di langit, di atasnya berdiri sekitar selusin sosok humanoid, yang semuanya menilai sungai darah dengan ekspresi muram. Ini tidak lain adalah makhluk Grand Ascension Stage yang dikumpulkan oleh Ming Zun, dan kelabang Frost bersayap 6 dan Ice Phoenix juga ada di antara mereka. Ekspresi Maliang tetap tidak berubah saat dia melirik bendera raksasa, lalu tiba-tiba mendorong telapak tangan ke arah tertentu. Ledakan bergema terdengar saat telapak tangan merah besar yang berukuran sekitar 1 hektar muncul dari sungai darah sebelum mendorong ke arah yang sama. Cahaya 5 warna melintas dari bendera raksasa, menyatu untuk membentuk cermin cahaya 5 warna besar. Telapak tangan merah besar menghantam cermin sebelum menghilang ke dalamnya dalam keheningan total. Pada saat yang sama, pohon palem raksasa muncul di sudut terpencil Baleful Cry Point sebelum menyerang sebidang tanah kosong dengan kejam, menciptakan kawah besar yang berukuran beberapa kilometer di tengah ledakan yang menghancurkan bumi. Sedikit kejutan muncul di wajah Maliang saat melihat ini. Oh, ini adalah transferensi spasial. Formasi ini sepertinya. Tepat pada saat ini, ledakan dengungan keras terdengar dari bendera raksasa, dan serangkaian cermin cahaya 5 warna dengan cepat disulap. Proyeksi yang tak terhitung jumlahnya dari sosok humanoid, binatang buas, dan bangunan dari semua deskripsi langsung muncul di sekitar sungai darah, mengejutkan yang melihatnya dengan rasa disorientasi. Ekspresi Maliang menjadi sedikit gelap setelah melihat ini, dan dia membuat segel tangan, di mana ki hitam dan putih melonjak keluar dari punggungnya sebelum juga berubah menjadi cermin hitam dan putih. Awalnya, cermin itu hanya seukuran telapak tangan manusia, tetapi dengan cepat membengkak seukuran wastafel atas perintahnya, dan diagram Tai Chi hitam putih muncul di permukaannya. Diagram melepaskan pilar cahaya hitam dan putih, suara sobek yang tajam terdengar ketika semua cermin cahaya 5 warna di sekitar sungai darah terkoyak oleh pilar cahaya hitam dan putih sebelum hancur menjadi bintik cahaya spiritual. Semua ekspresi makhluk Grand Ascension Stage sedikit berubah setelah melihat ini, dan Yin Gangsu menoleh ke Ming Zun sebelum bertanya, Brother Ming, kamu sangat memuji formasi bipolar annihilation ini, mengapa kekuatannya terhalau oleh serangan biasa seperti itu? Serangan biasa. Jika aku tidak salah, cermin hitam dan putih itu kemungkinan besar adalah harta yang tidak kalah kuatnya dengan harta karun surgawi yang mendalam.
Kalau tidak, apakah kamu benar-benar berpikir serangan normal dapat menghancurkan ilusi itu dengan mudah? Karena itu, jika dia berpikir bahwa hanya ini yang diperlukan untuk menghancurkan formasi ini, maka dia salah besar, Ming Zun mendengus dingin. Apakah begitu? Yin Gangzi tampaknya agak skeptis, seperti orang lain. Seolah mendukung pernyataan Ming Zun, tepat setelah cermin cahaya 5 warna dihancurkan oleh pilar cahaya hitam, serangkaian rune putih kecil tiba-tiba muncul di dekat sungai darah. Awalnya, rune cukup jarang, tetapi dalam sekejap mata, mereka jatuh dari langit seperti badai salju yang lebat. Pada saat yang sama, ledakan kekuatan hukum meliputi seluruh sungai darah. Di dalam sungai darah, Ma Liang dikejutkan oleh sensasi dingin, dan udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih kental. Ekspresinya sedikit berubah saat dia buru-buru mencoba memanfaatkan kekuatan sihirnya sendiri, hanya untuk menemukan bahwa sekitar sepertiga darinya menjadi lamban dan tidak dapat diakses. Sementara itu, rusa yang bernasib lebih buruk. Dalam sekejap ketika kekuatan hukum bertindak, rasanya seolah-olah tubuhnya menjadi seberat gunung, dan ngeri menemukan bahwa sebagian besar kekuatan sihirnya menjadi tidak dapat diakses. Seperti yang diharapkan, ini benar-benar harus menjadi formasi abadi untuk dapat mempengaruhi bahkan aku. Cukup mengesankan bahwa kamu dapat mengatur formasi seperti itu di alam yang lebih rendah. Sayangnya untukmu, formasinya tidak lengkap, dan tidak akan terlalu sulit bagiku untuk memecahkannya, kata Ma Liang sambil tersenyum dingin. Segera setelah itu, dia membuka mulutnya untuk melepaskan payung hijau kecil, yang dia tunjuk dengan jari, dan payung itu segera naik ke udara, lalu membengkak hingga berukuran sekitar setengah kilometer sebelum perlahan terbuka. Sebuah penghalang cahaya hijau kemudian turun dari payung hijau raksasa, meliputi seluruh sungai darah di bawahnya. Dampak kekuatan hukum di daerah itu langsung sangat berkurang, dan rusa yang segera memulihkan mobilitasnya, serta akses ke sebagian besar kekuatan sihirnya. Adapun Ma Liang, dia tampaknya sama sekali tidak terpengaruh saat dia menginjakkan satu kaki ke naga darah di bawahnya. Sebuah paduan suara gemuruh raungan naga terdengar, dan 8 naga darah di dalam sungai darah terbang serempak sebelum menerkam langsung ke arah Ming Zun dan yang lainnya. Mereka semua memiliki sambaran petir perak tebal yang melonjak di atas tubuh mereka, dan mereka mengeluarkan aura Grand Ascension Stage yang tangguh. Kita harus bertindak sekarang. Dia harus menahan kekuatan formasi sambil melepaskan aliran darah itu untuk melawan kita, dan dia pasti tidak akan bisa mempertahankan ini lama-lama. Aku juga akan memanggil 4 roh sejati untuk membantu kami, teriak Ming Zun sambil membuat gerakan meraih untuk memanggil lencana ungu kemerahan, yang segera dia lemparkan ke depan. Semburan gemuruh keras terdengar saat lencana berubah menjadi rune ungu kemerahan besar. Tiba-tiba, fluktuasi spasial meletus di 4 lokasi di sekitar sungai darah, dan 4 platform hitam muncul, di atasnya masing-masing adalah binatang hitam yang tampak menakutkan. Keempat binatang itu identik dalam penampilan, semuanya memiliki panjang lebih dari 100 kaki dengan tubuh singa dan kepala naga. Begitu platform muncul, keempat binatang itu membuka mata mereka dan berdiri bersamaan sebelum melepaskan raungan ganas. Kamu memiliki 4 mythical black beast di lengan bajumu. Haha, kamu benar-benar pandai menyimpan rahasia, Saudara Ming. Dengan bantuan mereka, kemenangan kita dijamin, kata Yin Gangzi dengan gembira, dan yang lainnya juga senang melihat keempat binatang buas ini. Binatang hitam mitos adalah roh sejati tingkat atas yang berperingkat dekat seperti naga surgawi dan burung phoenix sejati, mereka tidak kalah dengan kilin dari semua elemen. Dengan demikian, kemunculan tiba-tiba dari 4 binatang buas ini secara alami menanamkan kepercayaan diri yang luar biasa kepada semua orang. The Mythical Black Beast melompat ke udara sebelum menerkam ke arah sungai darah sebagai hembusan angin hitam, dan mereka segera diikuti oleh makhluk Grand Ascension Stage, yang melepaskan berbagai kemampuan dan harta untuk menyerang 8 naga darah di bawah. Lampu dari semua warna berbeda melintas di langit, berbenturan dengan sungai darah untuk menciptakan serangkaian ledakan dahsyat. Segera setelah binatang hitam mitos mendekati sungai darah, senyum dingin muncul di wajah Ma Liang saat dia membuat segel tangan, dan hembusan angin yin keluar dari sungai darah, diikuti oleh 4 raksasa merah besar, dimanifestasikan. Keempat raksasa itu tingginya lebih dari 1000 kaki dan benar-benar botak, mengenakan baju zirah yang warnanya sama dengan tubuh mereka. Mereka mengangkat kepalan tangan mereka sebelum meluncurkannya ke arah binatang hitam mitos, dan bahkan sebelum tinju mereka mengenai target mereka, bau darah dan darah kental yang memuakkan sudah menyapu udara. 4 binatang hitam mitos mampu menghindari serangan sebelum langsung muncul di belakang raksasa merah, lalu dengan lembut menyapu kaki depan mereka ke udara untuk melepaskan proyeksi pedang hitam panjang, dan keempat raksasa itu segera dipenggal.
Adapun binatang hitam mitos, mereka terus maju tanpa jeda, bersiap untuk terjun langsung ke sungai darah. Tepat pada saat ini, Ma Liang mengucapkan kata membatasi, dan keempat binatang hitam mitos merasa seolah-olah ledakan telah terdengar di kepala mereka, menyebabkan mereka goyah tanpa sadar. Segera setelah itu, sekitar selusin tentakel merah menyapu ke arah mereka dari belakang sebelum menyerang mereka seperti kilat. Sebagian besar ki hitam di sekitar keempat binatang itu tersebar, dan mereka dikirim terbang sejauh ratusan kaki di tengah teriakan kejutan sementara api merah menyala-menyala di tubuh mereka. Detik berikutnya, serangkaian raungan marah terdengar, dan 8 tornado meletus ke langit, menyapu semua api merah untuk mengungkapkan binatang hitam itu lagi, yang telah membengkak beberapa kali ukuran aslinya. Tidak jauh di belakang monster besar itu, keempat raksasa Crimson telah meregenerasi kepala mereka yang hilang, dan mereka menilai 4 monster hitam besar dengan mata tanpa ekspresi, sementara tentakel Crimson yang menggapai-gapai dengan keras telah muncul dari punggung mereka. Chapter 2420. Keempat binatang itu bertukar pandang sebelum membuka mulut mereka secara bersamaan, melepaskan bilah angin hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu ke arah raksasa merah seperti badai yang sangat deras. Berbeda dengan bilah angin normal, bilah ini tampaknya menghilang secara bertahap saat mereka melonjak di udara, dan saat menyerang raksasa merah, potongan besar tubuh mereka akan langsung menghilang di tengah kilatan cahaya hitam. Keempat binatang itu sendiri juga melompat ke depan di belakang bilah angin, lalu menyapu kaki depan mereka ke udara untuk melepaskan proyeksi bilah hitam yang mematikan. Namun, raksasa merah itu benar-benar tak kenal takut saat mereka mengulurkan tangan besar mereka, melepaskan semburan darah ki yang ganas. Pada saat yang sama, tentakel di punggung mereka juga berubah menjadi penghalang darah di depan mereka. Luka yang tak terhitung jumlahnya langsung menimpa para raksasa, menunjukkan bahwa mereka jelas bukan tandingan binatang hitam mitos, tetapi dengan tubuh abadi mereka, mereka dapat segera beregenerasi terlepas dari seberapa parah luka mereka. Meskipun Mythical Black Beast unggul, mereka agak takut dengan tentakel merah raksasa, dan dengan demikian, kebuntuan pun terjadi. Tuan, aku akan pergi dan menghadapi binatang hitam mitos itu. Mereka cukup merepotkan untuk dihadapi, tetapi aku kebetulan mengetahui beberapa kelemahan mereka, kata Rusa yang dengan hormat. Tidak perlu untuk itu. Keempat roh darah itu baru saja disempurnakan, jadi tidak ada salahnya bagi mereka untuk menghadapi lawan yang kuat. Aku punya tugas lain untukmu, jawab Ma Liang. Ada apa, Guru? Yang Rusa bertanya. Kalau aku tidak salah, formasi ini seharusnya memiliki sepasang inti formasi, pergi dan hancurkan salah satunya untukku. Segera setelah inti formasi dihancurkan, aku tidak lagi harus menggunakan sebagian besar kekuatan sihir aku untuk melawan batasan formasi, dan aku akan dapat menangani semua lawan ini dengan mudah, kata Ma Liang. Seperti yang kamu inginkan, Guru. Bolehkah aku bertanya bagaimana kamu berencana untuk berurusan dengan inti formasi lainnya? Yang Rusa bertanya dengan ragu-ragu. Lakukan saja apa yang aku perintahkan, tidak perlu bagimu untuk mengkhawatirkan inti formasi lainnya. Ma Liang mendengus dingin saat ekspresinya sedikit menggelap. Rasa dingin menjalar di punggung Rusa Yang, dan buru-buru berkata, maafkan aku karena mengajukan pertanyaan yang tidak perlu, Guru, aku akan segera menghancurkan inti formasi. Tunggu, aku punya beberapa hal untuk diberikan padamu. Ma Liang mengangkat tangan saat dia berbicara, dan bola cahaya biru muncul dari payung raksasa di atas sungai darah, membentuk payung mini lain yang berukuran beberapa inci. Dia kemudian mengarahkan jarinya ke gelabelannya sendiri, di mana sebuah manik tembus pandang muncul. Bawa ini bersamamu. Manik sensorik ini berisi lokasi inti formasi yang baru saja aku deteksi. Bawa bersama kamu, dan aku akan dapat memantau situasi kamu dari sini juga. Adapun klon Azure Chaos Umbrella ini, itu dapat meniadakan efek pembatasan yang dimiliki formasi pada kamu, tetapi ada batas waktu, jadi pastikan untuk bertindak cepat, instruksi Ma Liang sambil melemparkan 2 item ke arah Rusa Yang. Yakinlah, Guru, aku tidak akan mengecewakan kamu, Yang Rusa berjanji saat menerima 2 item. Itu kemudian melemparkan payung kecil ke depan, dan payung itu berubah menjadi penghalang cahaya biru yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Setelah itu, ia memeriksa lokasi yang tercatat di dalam manik-manik, kemudian berubah menjadi bentuk bibrida beruang rusa sebelum bergegas keluar dari sungai darah menuju arah tertentu. Setelah kepergian Rusa Yang, Ma Liang melepaskan kotak batu giok merah dari lengan bajunya sebelum mengarahkan jari ke sana. Tutup kotak itu dilepas, memperlihatkan sosok merah kecil dengan beberapa jimat emas yang terpampang di permukaannya. Sosok miniatur itu hanya setinggi sekitar setengah kaki dengan rambut merah panjang dan topeng hantu di wajahnya.
Matanya tertutup rapat, dan ada pola roh merah di sekujur tubuhnya, yang semuanya memancarkan cahaya merah redup. Ekspresi serius muncul di wajah Maliang saat melihat sosok miniatur itu, dan dia membuat segel tangan sebelum melepaskan seberkas cahaya perak ke arahnya. Cahaya perak menghilang ke dalam tubuh sosok miniatur itu dalam sekejap, setelah itu jimat emas dilucuti, dan kelopak mata pada topeng hantu perlahan terkelupas ke belakang untuk memperlihatkan sepasang mata kayu dan tanpa emosi. Maliang menyuntikkan kekuatan sihirnya ke dalam gelabelanya sendiri, dan manik sensorik lain muncul sebelum terbang ke tubuh sosok miniatur itu. Pergi dan hancurkan inti formasi lainnya, dan bunuh siapapun yang berani menentangmu, perintah Maliang. Semburan cahaya merah samar melintas di mata sosok miniatur itu, dan itu naik ke udara sebelum terbang menjauh sebagai seberkas cahaya merah, tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan hukum dalam formasi. Ekspresi Ming Zun sedikit berubah setelah melihat ini, dan setelah beberapa saat merenung, dia menoleh ke kelabang Frost bersayap 6, dan berkata, sepertinya makhluk abadi itu telah menemukan lokasi inti formasi. Meskipun inti formasi dijaga oleh rekan Taois Han dan yang lainnya, sebagai tindakan pencegahan keamanan, aku ingin kamu menghentikan antek-antek abadi sejati ini sebanyak mungkin. Petik 2. Apakah kamu pikir aku akan mampu menghentikan mereka dalam keadaanku saat ini? Kelabang Frost bersayap 6 bertanya dengan memutar matanya. Yakinlah, aku tidak memintamu untuk menghadapi mereka secara langsung, aku memiliki platformasi di sini yang disempurnakan dari harta karun surgawi yang mendalam yang tidak lengkap, dan kamu akan dapat menjebak musuh untuk beberapa waktu menggunakan platformasi. Jika mereka entah bagaimana berhasil keluar dari harta karun itu, maka kamu bisa melarikan diri dari tempat kejadian, jawab Ming Zun. Hanya setelah beberapa perenungan, kelabang Frost bersayap 6 memberikan anggukan yang sedikit enggan sebagai tanggapan. Kalau begitu, aku bisa setuju untuk melakukan ini. Senyum tipis muncul di wajah Ming Zun, dan dia membalik tangan untuk memanggil platformasi putih, yang dia lemparkan ke udara. Kelabang Frost bersayap 6 menarik platformasi ke dalam genggamannya sendiri, dan ekspresinya sedikit mereda setelah pemeriksaan singkat harta karun itu. Rekan Taois Ice Phoenix, tolong pergi dan bantu dia juga, kata Ming Zun kepada Ice Phoenix. Tentu saja, seluruh hidup kita dipertaruhkan, jadi sudah sewajarnya aku melakukan bagianku, Ice Phoenix dengan rela setuju. Ekspresi senang muncul di wajah Ming Zun setelah mendengar ini, dan dia membuat gerakan meraih untuk memanggil bendera hitam kecil, yang dia tunjuk ke kelabang Frost bersayap 6 dan Ice Phoenix. Semburan fluktuasi spasial muncul di bawah mereka, dan formasi cahaya yang menyilaukan muncul sebelum langsung memindahkannya. Tepat pada saat ini, Xuan Jiuling tiba-tiba mentransmisikan suaranya ke arah Ming Zun. Ming Zun, apakah kamu membutuhkan aku untuk pergi ke inti formasi lainnya? Aku tidak berpikir aku harus melakukan apapun di sini dalam waktu dekat. Petik 2. Bisakah kamu mengambil benda merah itu? Jika kamu binasa, seluruh rencana kami akan gagal, jawab Ming Zun dengan ragu-ragu. Yakinlah, aura benda itu agak aneh, tapi paling-paling, itu hanya manifestasi dari beberapa jenis binatang roh. Seni kultivasi aku akan langsung menekannya, jadi aku akan dapat membunuhnya dan kembali ke sini dengan waktu luang. Lagi pula, siapa lagi yang bisa menggantikanku? Kamu harus tinggal di sini untuk memantau situasi menggunakan kekuatan formasi. Xuan Jiuling berkomunikasi dengan cara yang tidak tergesa-gesa. Baiklah, kalau begitu, lanjutkan, aku akan menteleportasi kamu ke sana secara langsung, tetapi jangan membuat penundaan yang tidak perlu, bunuh makhluk itu secepat mungkin, lalu segera kembali ke sini, Ming Zun setuju setelah jeda singkat. Apakah kamu tidak percaya dengan kemampuanku? Aku akan kembali sebelum kamu menyadarinya, jawab Xuan Jiuling dengan percaya diri. Segera setelah itu, seorang pria parubaya yang tampak biasa dalam satu set jubah abu-abu muncul di depan Ming Zun di tengah ledakan fluktuasi spasial. Ming Zun mengangkat bendera hitam kecilnya sebelum mengarahkannya ke Xuan Jiuling, dan formasi cahaya 5 warna lainnya muncul, langsung memindahkan Xuan Jiuling. Di sungai darah di bawah, Maliang memiliki cahaya keemasan yang berkedip di matanya, dan dia bisa melihat apa yang dilakukan Ming Zun. Namun, dia tidak melakukan apa-apa selain melihat dengan senyum dingin saat serangkaian pertempuran sengit berkecamuk di sekelilingnya. Ming Zun secara alami cukup senang melihat ini juga, dan dia juga duduk diam di bulan biru tanpa membuat gerakan tambahan. Han Li masih duduk di altar, bermeditasi dengan tenang dengan mata tertutup. Tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah saat dia membuka matanya sebelum melemparkan tatapan terkejut ke arah tertentu. Hampir pada saat yang sama,
Ledakan fluktuasi energi melonjak dari kejauhan di tengah ledakan yang bergemuruh, tetapi karena seberapa jauh jaraknya, itu tidak dapat menimbulkan ancaman apapun pada inti formasi. Namun, penjaga serikat dagang yang bertanggung jawab untuk melindungi formasi segera tegang setelah merasakan gangguan ini. Cahaya biru melintas di mata Hanli, dan dia bisa langsung melihat semuanya ribuan kilometer jauhnya. Tiba-tiba, formasi cahaya putih raksasa muncul di kejauhan, dan sosok besar setinggi beberapa ratus kaki melakukan segala daya untuk keluar dari formasi, tetapi tidak berhasil. Di atas formasi adalah seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu mengenakan satu set jubah perak dan memiliki ekspresi dingin, sementara pria itu mengenakan satu set jubah putih dan memiliki pola roh emas dan perak terukir di seluruh wajahnya. Sedikit kejutan muncul di mata Hanli saat melihat ini, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, "Oh, ini dia." Maka orang yang menemaninya pastilah kelabang Frost bersayap 6. Bersambung ke chapter 2421.